apakah lagi ku rasakan sunyi mencekam, hati pun tersiksa. Ada rindu untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rinaldi, NPM 5021036, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Mata Kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS SD, Dosen Pengampu Bapak Tio Gusti Satria Mesir Pendidikan. Pada minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai analisis konsep dan makna pengembangan pembelajaran IPS SD pada kurikulum K13 dan IKM. Pada kali ini kita akan membahas materi mengenai analisis kebutuhan pembelajaran IPS di SD terhadap muatan PPK atau K13 dan P5 IKM. Apa itu PPK? Kepanjangan dari PPK adalah penguatan pendidikan karakter. Jadi, penguatan pendidikan karakter atau disebut PPK adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonis olah hati atau etik, olah rasa atau etis, olah pikir atau literasi, dan olahraga atau kinestik dengan dukungan perlibatan publik dengan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Adapun tujuan dari penguatan pendidikan karakter atau PPK yaitu untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai karakter baik dan nilai anti korupsi sejak dini, membiasakan nilai-nilai utama dalam keseharian peserta didik sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu apa itu KD dan ITP. KD kompetensi dasar dan sedangkan ITP indikator pencapaian siswa. Di sini saya akan terlebih dahulu membahas tentang kompetensi dasar atau disebut KD. Kompetensi dasar merupakan kompetensi turunan dari kompetensi inti atau kompetensi KI. Kompetensi dasar atau KD dirumuskan untuk mencapai kompetensi rumusan kompetensi inti. Dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, sena ciri dari suatu mata pelajaran. Selanjutnya yaitu yang kedua, IPK. Kepanjangannya indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi atau disebut IPK merupakan ukuran karakteristik ciri-ciri pembuatan atau proses yang berkontribusi atau menunjukkan ketercapaian suatu kompetensi dasar. Indikator dirumuskan dengan menggunakan kerja operasional yang dapat diukur seperti mengidentifikasi, menghitung, membedakan, menyimpulkan, menceritakan kembali, mempraktekkan, mendemonstrasikan, dan mendeskripsikan. Ada 5 nilai utama dari PPK yang harus diajarkan kepada siswa, antara lain yang pertama yaitu religius, yaitu mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, nasionalis, yaitu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompok. Yang ketiga, integritas, yaitu upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang keempat yaitu gotong royong, mencerminkan tindakan, menghargai, semangat kerjasama, dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, mandiri, tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Apa itu CP, TP, dan ATP? CP kepanjangan dari capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh murid pada setiap fase perkembangan, yang dimulai dari fase pondasi pada PAUD. Capaian pembelajaran
mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Panjangan dari TP yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran atau TP adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran atau TP disusun dengan memperhatikan impiden atau bukti yang dapat diamati dan diukur pada murid, sehingga murid dapat dinyatakan mencapai suatu tujuan pembelajaran. ATP adalah alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran atau ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran untuk murid dapat mencapai capaian pembelajaran tersebut. Profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, gotong royong. Dan yang keenam, mandiri.